Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana, NIM 105190126, dan rekan saya Dona Indah Satri, NIM 105190121. Kami dari Ilmu Pemerintahan IP 6D. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran negara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara, biasa disingkat dengan APBN, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan yang terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh DPR. Pasal 1 ayat 7 terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pasal 11 ayat 2 meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pasal 4 ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Pasal 11 ayat 1 mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pasal 3 ayat 4. B. Pengertian APBN menurut para ahli. Menurut John F. Doe, APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. B. Menurut Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Menurut Nurjaman Arsad, APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka. Menurut Rep Vison Baswir, APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa yang akan datang. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dona Indah Satri. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi APBN. Fungsi APBN terdiri dari 6. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan, yang kedua fungsi alokasi, yang ketiga fungsi distribusi, yang keempat fungsi stabilisasi, yang kelima fungsi otorisasi, yang keenam fungsi perencanaan. Selanjutnya yaitu prinsip APBN, yang mana prinsip APBN terdiri dari 3, diantaranya prinsip anggaran dinamis, prinsip anggaran fungsional, dan yang terakhir prinsip anggaran defisit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur APBN. Yang pertama yaitu belanja negara. Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kebutuhan penyelenggaraan negara, risiko bencana alam dan dampak krisis global, asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembangunan, dan kondisi akan kebijakan lainnya. Yang kedua yaitu pembiayaan negara. Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga yaitu pendapatan pajak. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan atau PPh, pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Yang keempat yaitu pendapatan negara. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Yang kelima yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi atau SDA migas, penerimaan sumber daya alam non minyak bumi dan gas bumi atau SDA non migas, pendapatan bagian laba BUMN, pendapatan laba BUMN perbankan, pendapatan laba BUMN non perbankan, PNBP lainnya, pendapatan dari pengelolaan BUMN, pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan kejaksaan dan peradilan dalam hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain. Yang keenam yaitu penyusunan APBN. Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus.
Proses yang kedua yaitu pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini. Khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang keempat, pasal 23 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Bunyi pasal 23 yaitu ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 2, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ayat ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Baik, demikianlah pembahasan dari saya dan rekan saya Liliana. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.